Memang salam itu tergantung pada yang menjawab, tergantung pada yang memberi. Kalau yang memberi salamnya lembek pula jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa semangat anak-anak, tapi mak-mak belakang tak semangat. Kurang sekali lagi. Innallaha yuhibbul mitra. Allah suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalaulah seandainya beliau atau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Betapa senangnya bagi kita melihat begitu banyak manusia yang datang, kemudian mereka menghafal Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi menghafal Al-Quran. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW tak ada lagi. Beliau sudah mendahului kita baginda Nabi. Tetapi kata Nabi, orang yang paling mulia justru bukan yang dekat dengan Nabi, bukan para tabi'in, tetapi mereka yang tak bertemu dengan Nabi, tapi mereka mencintai Nabi. Cinta diartikan oleh para ulama-ulama sufi itu yang paling mendalam adalah bagaimana amaliyatu fi'liyatin Nabi, menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi. Satu di antaranya ketika Nabi mengamalkan mukjizat, yaitu Al-Quran. Maka berbanggalah kita kepada para orang tua semuanya, siapapun mereka yang datang kemudian mencintai Quran, mencintai Al-Quran khususnya, syafi'an lahu, menjadi pemberi syafaat bagi mereka, orang tua mereka, bagi keluarga mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian atas kehadirannya pada malam hari ini. Ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Saya ingin flashback, masa gaul sedikit flashback, kalau bahasa kampungnya mengingat masa lalu. Tahun 2008, Bodak 2008 berarti 2003, seketika saya pribadi baru keluar dari madrasah Sanawiyah di samping MTS. Pada masa itu ketika kami SD, ramai masjidnya, ramai masjidnya. Alhamdulillah ketika itu ada Bapak siapa? Abdul Karim, Pak Abdul Karim. Beliau yang menjaga masjidnya. Alhamdulillah, kita doakan semoga Allah berikan keberkahan bagi beliau. Amin. Dan ditempatkan sisi terbaik yang membangun masjid ini. Masyarakat sekitar menyaksikan, banggalah kita. Hari ini puluhan tahun, dari 2003 bahkan sebelumnya sampai saat ini, pernah masjid ini pernah sunyi dari pemuda, pernah sunyi dari anak-anak. Tidak ada yang datang ke masjid. Mereka pemuda pergi merantau, tidak tahu kemana. Tidak ada yang baca Quran. Yang baca Quran yang mau mati. Yang mau mati maksudnya ibu, nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi kalau jangan tersinggung. Bisa jadi yang tua mati duluan atau yang muda mati belakangan. Jadi bisa jadi. Atau bisa jadi kedua-duanya. Dulu tidak ada Pak, kayak gini tidak ada. Tapi sekarang alhamdulillah masjid ini punya rumah tahfidz yang tujuannya adalah tidak lain tak bukan membangun generasi Quran. Bukan itu sebenarnya. Kunci utama lain daripada itu perlu bapak-bapak ibu pahami. Ini sejarahnya Pak. Sejarah yang perlu kita pahami adalah banyaknya kerusakan akhlak pada
2003 itu terjadi kasus di Sorek ini khususnya. Banyak kasusnya anak-anak yang tak peduli terhadap orang tua, akhlak hancur. Dalam arti kata marak ketika itu kerusakan. Maka datanglah mulai banyak, tidak hanya Masjid Aswada dan lain sebagainya. Mereka punya inisiatif untuk membangun generasi Quran. Kalau kita tak peduli, tak mungkin ada yang lain. Orang tua ketika itu masyarakat terserah kepada anak. Narkoba merajalela. Kalau kita tak percaya, tanya pada orang yang hidup pada tahun itu. Narkoba merajalela, minuman keras oke, zina aman, semua aman. Karena bermain kong kali kong semuanya aman. Tapi saat ini berdiri rumah tahfidz Al-Quran, kalau masih ada perzinahan, masih ada narkoba, masih ada minuman keras, malu pemangku jabatan. Malu para orang tua yang masih punya anak keliaran tak membaca. Kenapa? Ini masanya generasi Quran, bukan masanya lagi mabuk, bukan masanya lagi minuman keras, bukan masanya lagi narkoba, bukan masanya. Saya sampaikan kepada Bapak, ini khusus buat orang tua dan adik-adik boleh dengarkan. Buat orang tua perhatikan baik. 3 perkara yang akan terjadi tidak bisa dipungkiri karena hadisnya sahih. Yang pertama, ada fitnah, namanya fitnah. Terjadinya pembunuhan umat muslim massal sudah berlalu. Namanya fitnah Ahzab sudah berlalu. Yang kedua fitnah yang kedua adalah fitnah Sarraf. Fitnah Sarraf pun sudah berlalu. Kenapa berlalu? Munculnya para orang-orang penguasa yang zalim, meskipun masih sudah berlalu tapi masih terasa. Yang ketiga ini dia, masa saat ini yang terasa. Ini masa yang disebut dengan fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu artinya fitnah yang manusia di dalamnya munafik. Tahu munafik apa? Munafik itu adalah mereka muslim, mereka hancurkan Islam itu sendiri. Bagaimana caranya? Saya sampaikan. Caranya mereka hafal Quran, mereka belajar agama Islam, mereka paham tentang rukun Islam dan syariat, tapi mereka putar balikkan fakta. Nah, adik-adik, untuk adik-adik sekarang, perhatikan. Saat ini Anda menjadi seorang penghafal Al-Quran. Belum khatam Al-Quran tapi menjadi penghafal Quran. Satu ayat yang dihafal oleh adik-adik ini, ketika mereka berdoa langsung dikabulkan. Jadi adik-adik, karena sudah menjadi penghafal Al-Quran meskipun belum khatam, sudah punya niat yang baik, tanam dalam hati kuat-kuat, jangan sampai hilang. Ingat ya, hilang hafalan dosanya besar. Tuh, mau masuk neraka? Jangan tidak aja. Mau nggak? Kalau tak mau, jaga hafalannya. Tapi kalau mereka berdoa, tak berani Allah menutup aras. Tak berani. Kata Allah yang datang berdoa itu hamba ibadi. Allah panggil dengan ibad. Kalimat ibad itu artinya kalimat yang dicintai. Yang dicintai oleh siapa? Allah yang dicintai. Jadi kalau Allah panggil orang yang disayang itu bukan hai Muhammad, bukan. Nah, Allah tak pernah panggil Muhammad itu dengan Muhammad. Boleh dicek Al-Quran itu. Tak pernah, karena mereka sayang. Tapi Allah juga panggil para hamba-hambanya itu dengan kalimat yang mulia. Qul li'ibadiyallati. Katakan buat hambaku mereka yang lalai, mereka yang punya banyak dosa. Ibadun. Ada sejarah itu. Kalau ada yang berbicara ambo, pernah dengar ambo Pak? Itu asal katanya hamba. Paham ya Bapak ya? Jangan salah paham itu bahasa Melayu tuh. Betul. Tapi dalam bahasa Arab sudah ada namanya abdun. Artinya hamba itu bahasa singkatnya ambo. Nah, jangan salah paham. Yang kedua ada saya. Saya itu bahasa singkatnya sebenarnya dari singkatan daripada sahaya. Paham ya? Sahaya itu sama dengan artinya hamba. Artinya sama-sama rendah. Artinya sama-sama paling bawah. Paham ya? Artinya sama-sama paling bawah. Tetapi Allah menggunakan bahasa hamba itu
kalau mereka dekat denganku, kata Allah. Kalau mereka dekat dengan Allah. Wa in ahbabta ahbabtu. Kalau engkau mencintaiku, kata Allah, aku mencintai. Siapa mereka? Satu di antaranya. Sekian banyak yang dicintai Allah, satu di antaranya adalah menghafal Al-Quran. Ini dia. Satu kata Nabi, yarfa'u darajat man hafidhul Quran. Allah akan angkat derajat mereka yang menghafal Al-Quran, dan wa yadha'u bil akharin, menjatuhkan mereka yang tidak mau atau tak punya perhatian terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita tengok, misal ada orang dia tak kaya-kaya betul, atau mungkin dia tidak kaya, atau mungkin dia miskin, tapi dia orang hidupnya aman, tenang, damai, karena mungkin di rumahnya ada penghafalan Quran. Bahkan ada yang rajin baca Quran. Tapi ada orang kaya tapi hidupnya tak tenang hidupnya, punya banyak duit, sakit jantung, melimpah hartanya, mungkin 10 asam urat, bahkan penyakit-penyakit yang tak pernah ada dulu pernah ada sekarang. Akhirnya tak bisa menikmati. Kenapa? Karena rumah mereka tidak dihiasi dalam Quran. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Memberikan rumah, menjadikan rumah bercahaya dengan Al-Quran. Kalau membaca saja sudah bercahaya, apalagi menghafal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini saya paling bangga, meskipun saya tinggal di sini dulunya, ini kampung saya, jadi saya tahu persis bagaimana masjid ini, dan saya tahu persis di dalam masjid ini seperti apa. Karena kami waktu kecil dulu begitu, menghafal, membaca Al-Quran hanya. Datang ke masjid membaca, selesai baca balik lagi. Tapi sekarang tak hanya sekedar membaca, mereka datang menghafal Al-Quran. Satu data untuk kampung ini, dan khususnya sore, terkhusus mungkin untuk Ibu Lurah dan pejabat pemangku pemerintah, kebijakan, baik camat dan lain sebagainya, perhatikan mereka yang menghafal Quran. Dimanapun mereka, masjid manapun, yayasan apapun, sekolah apapun, perhatikan mereka. Kalau Anda mencelakai mereka, Allah akan celakai Anda. Kalau Anda membiarkan para hafal Al-Quran, Allah akan membiarkan Anda. Maka Bapak Ibu yang sudah terlanjur memasukkan anak, bukan bahasa saya terlanjur ya, saya katakan terlanjur. Kenapa terlanjur? Perhatikan kata-katanya. Orang tua yang sudah terlanjur memasukkan anaknya ke tahfiz Al-Quran dan memaksa anaknya untuk menghafal Al-Quran dan meminta anaknya untuk menghafal Al-Quran, orang tua punya peran penting untuk menjaga hafalan anaknya. Nah, ingat-ingat hafalan tuh. Qul huwallahu ahad, bukan itu nah. Kan itu semua hafal. Misal, jangan misalnya menyuruh, nah hafal Quran, pecut. Itu bahasa Jawa ya. Pukul malam, jangan dong. Bapak sama ibu pun tak menghafal Quran, anaknya tinggal jawab, bapak hafal. Malu, ya kan? Qul huwallahu ahad, bapak lagi imam, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dalam hati juga, bapak kita aku yang lain namanya dari qul ya kan? Malu kita. Tapi alhamdulillah paling tidak, kalau kita tak punya hafalan, paling tidak kita punya anak yang menghafal. Lain daripada itu, kata Nabi, mereka yang menghafal Al-Quran bahkan tidak harus khatam. Maksudnya tidak sampai khatam pun, mereka yang menghafal Al-Quran dan berusaha menghafal Al-Quran saja, Allah sudah akan mudahkan setiap langkah mereka. Allah mudahkan setiap urusan mereka. Anak-anak yang ada di sini sebentar lagi akan diwisuda. Sebelum diwisuda, ada satu hal yang baik dilakukan oleh para tabi'in. Apa itu? Sebelum kita khatam terhadap Al-Quran, atau yang sudah membaca Al-Quran tapi mau khatam ya, 30 juz khatam membaca, tidak harus menghafal misalkan, atau kalau dia sudah menghafal, alhamdulillah, biar hafalan kita baik, maka banyak-banyaklah ketika membaca Al-Quran dan menghafal itu,
doakan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, minta doa sama orang tua. Ibu, doakan saya semoga kami mudah menghafal Al-Quran. Harus begitu, karena mereka lah yang akan melalui perantara mereka lah Allah akan berikan kemudahan. Hafal Quran tapi durhaka. Hafal Quran tapi durhaka. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak orang hafal Quran tapi durhaka? Banyak, banyak. Yang sekarang terjadi di Indonesia, banyak menghafal Quran itu yang mereka membelok. Belok itu apa ya? Munafik. Banyak penghafal Quran yang koruptor itu banyak. Banyak yang penghafal Quran itu mereka itu yang berzina itu ada. Yang bermain judi ada. Bukan tak ada. Tetapi kalau mereka hafal Quran, berzina mereka, kemudian koruptor mereka, berarti tandanya Al-Quran tak masuk ke dalam diri mereka. Nah, satu hadis kata Nabi, satu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat. Ketika berkumpul dengan para sahabat, nih pahami hadis ini. Hadis ini berulang. Awal kalimat munculnya orang yang suka bikin onar. Awalnya orang yang suka bikin onar. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, ingin membagikan harta rampasan. Ketika ingin membagikan harta rampasan, datang seorang, dulu bisa disebut dengan sahabat, tapi karena dia munafik, tak kita sebut dengan sahabat. Abdul Khuraiz namanya. Abdul Khuraiz namanya. Dia datang kepada Nabi. Kata dia, bayangkan saking munafiknya dia panggil Nabi bukan dengan Nabi, bukan dengan Rasul, tapi kata dia, hai Muhammad. Hai Muhammad. Kurang ajar nggak tuh? Allah aja tak pernah panggil Muhammad, tapi dia panggil, hai Muhammad, i'dilu. Muhammad, adil lah kau. Begitu dia kasar sama Muhammad. Kata Nabi, kaifa ma'adil? Bagaimana saya bisa tidak berlaku adil? Kalau saya tak berlaku adil, bagaimana dengan yang lain? Kata Umar bin Khattab, nanti jangan contoh ya. Dia membahas Umar bin Khattab beda dengan kita. Kata Umar bin Khattab, dahmi anakku, sini, saya penggal kepalanya Nabi. Bayangkan Umar bin Khattab, kalau ada kita 10 Umar bin Khattab di anggota DPR itu, takkan ada korupsi itu, takkan ada. Kalau sempat ada 10 Umar bin Khattab di sana, tak usah 10 lagi, 5 saja, aman Indonesia. Tak ada namanya lain lah. Tak ada yang suka mempermainkan undang-undang, kebijakan, tak ada. Karena apa? Karena banyak Umar bin Khattab. Kata Umar, dahnya aktul, sini saya potong. Kata Nabi, ayat kata Nabi, kata Nabi, saya min qaumikum, akan muncul dari kalangan kalian orang seperti ini, yaqra'ul Qur'an hatta fi qulub, membaca Al-Quran tapi cuma sampai di sini. Tahu sampai di sini artinya? Sampai kerongkongan. Maksudnya itu bahasa sindiran. Maksudnya banyak yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, tapi tak mendalami dan tak mengamalkan apa yang mereka baca. La'alla hadzal abna kulluhum ya'maluna bil Quran. Amin. Kita berdoa semoga anak-anak kita di sini semuanya menjadi penghafal Quran dan yattasifu bi sifatil Quran, bersifat sesuai dengan sifatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terlalu panjang nanti kasih pulang. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau, sebenarnya bukan sudah mau, tetapi memang terima kasih ini kita syukurkan kepada Allah, karena memang alhamdulillah banyak ternyata hati orang tua yang terbuka ingin memasukkan anak-anaknya ke sekolah tahfidz. Tak harus sekolah tahfidz, asal terdetik saja hati kita untuk membuat anak menjadi seorang penghafal, sudah Allah nilai dengan nilai yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tak lupa ucapkan terima kasih kepada mereka al-mutasaddiqun. Al-mutasaddiqun artinya para donatur yang telah memberikan atau yang sudah mengeluarkan atau yang tasaddaq billah, sudah bersedekah karena Allah. Kita berdoa semoga mereka ikhlas dan berdoa kepada Allah. Kita doakan semoga agar harta mereka melimpah. Amin ya rabbal alamin.